Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusil aliyah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin ashr. Wal makna wallahu a'lam bi muradi. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bil khusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Di dunia hidup bahagia, akhirat masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita, di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling besar adalah nikmat iman dan Islam, sehingga malam hari ini alhamdulillah kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah salat maghrib berjamaah maupun ibadah thalabul ilmi. Dan semoga segala amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kajian kita malam hari ini adalah kita insyaallah akan mempelajari, menyimak dan insyaallah selanjutnya mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ini sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Kalau nggak salah ini tanggal 4 ya. Jadi kalau tanggal 1-nya hari Rabu kemarin, berarti malam Sabtu ini udah masuk tanggal 4 bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita akan sama-sama menyimak hadis-hadis Rasul yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ma min ayyamin al amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyami yakni ayyami asyri dzil hijjati. Qalu walal jihadu fisabilillah qala walal jihadu fisabilillahi illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika, yang artinya mamin ayamin, tiada hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oh, ya ini luar biasa nih. Ternyata amal soleh, ibadah yang paling disukai, dicintai oleh Allah adalah ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ini hebat sekali ya. Berarti pahalanya juga ini sangat besar ya, kalau kita ibadah pada hari-hari tersebut. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, qalu walal jihadu fisabilillahi ya Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Apakah Allah lebih suka jihad atau ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Rasul menjawab, qala walal jihadu fisabilillah. Tidak, para sahabatku. Walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, ternyata itu Allah lebih suka kepada ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sabda Rasul. Illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi, kecuali ada seorang laki-laki yang berjihad, keluar untuk berjihad dengan harta dan jiwanya, lalu dia tidak kembali lagi. Ya, artinya kalau dia perang di jalan Allah, jihad fisabilillah dengan jiwa dan harta sampai terbunuh di medan perang alias mati syahid. Nah, itu baru ya bisa lebih disukai oleh Allah daripada ibadah yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, berarti luar biasa ya. Ini sekarang kita sedang ibadah. Baik ibadah thalabul ilmi maupun ibadah yang lain-lainnya. Yang penting ini kan sudah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini insya Allah ya termasuk ibadah menurut janji Rasul, yaitu ibadah yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bahkan dalam hadis lain dijelaskan, afdalu ma qultu ana wa ma qalal anbiya'u qabli fi hadhil ayamil asyarati la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Pendek kalimatnya. Yang artinya sabda Rasul, afdalu ma qultu ana. Jadi kalimat yang paling afdal yang kubaca ya. Kalimat yang kubaca yang paling afdal, paling utama dan juga dibaca oleh para nabi sebelumku. Kapan? Yaitu fi hadhil ayamil asyarati, pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya kan? Pendek. Kita setiap selesai sholat itu suka membacanya, tapi kan panjang ditambahin ya. Bukan hanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
tapi ditambahin, dipanjangin la ilaha illallah dari segala lahul mulku, sama ya dengan kalimat lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan minimal 3 kali kita membacanya setiap selesai sholat fardu. Nah, ini hebat ya. Lebih bagus lagi. Nah, sekarang ini ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tuh, termasuk doa masuk pasar. Nah, ini sama doanya. Ketika kita masuk pasar, sabda Rasul, maka bacalah doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi padilahnya, keutamanya sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika masuk pasar membaca doa tadi, maka dia akan kesalahannya ya, kesalahannya sebanyak 2000 kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya akan diangkat oleh Allah setinggi 2000 derajat. Masya Allah. Ya. Luar biasa. Kesalahan dihapuskan, 2000 kesalahan. Derajat diangkat 2000 derajat. Kan luar biasa. Padahal bacanya pendek, cuman la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya sama, cuman beda dikit ya, sama dengan dikir setelah sholat 5 waktu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, cuma ditambahan wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair. Ujung-ujungnya sama, yaitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, setiap masuk pasar tuh itu jangan lupa tuh doanya ya. Turun hujan baca doa, mau masuk rumah keluar rumah baca doa, masuk mushola keluar mushola baca doa. Ada doanya dalam Islam ya, dan juga ada aturannya. Pokoknya dalam Islam itu dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar itu sudah ada aturannya, tinggal kita mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Dari hidup sendiri sampai berumah tangga ya, bermasyarakat bahkan bernegara, nah itu sudah ada aturannya di dalam Islam. Allah sudah memberikan aturan dalam aturannya, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Masalah coba kita maknain ya, kita artikan tuh kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tuh, udah tadi kan dalam hadisnya cuma segitu ya. Jadi kita harus memperbanyak kalimat tersebut, terutama sekali. Nah, sekarang ini ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena itulah kalimat yang paling afdol ya dibaca, yaitu pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak wajib disembah kecuali Allah. Wahdahula, esa ya, keadaan Allah itu esa. Keadaan Allah itu tunggal, satu ya, tapi esanya Allah, tunggalnya Allah tidak seperti tunggalnya makhluk. Tidak seperti tunggalnya manusia, tidak seperti satunya dari angka 1. Tidak seperti satunya dari bilangan, karena bilangan atau angka ya itu namanya makhluk, hukumnya baru kan. Sedangkan dalam Al-Qur'an dijelaskan qala ta'ala laisa kamislihi syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang semisil dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada seorang pun makhluk ini, atau tidak ada seorang pun di antara makhluk-makhluk ini, baik makhluk gaib maupun makhluk nyata,
makhluk yang dohir. Nah, tidak ada yang setara, yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wahdahu, ya, la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada teman, tidak ada kawan, apalagi yang namanya anak dan istri. Nah, itu tidak ada. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini kalimat tauhid. Ya, namanya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, sama dengan kalau dalam Al-Qur'an, ya, surat yang menjelaskan tentang ketauhidan, keesaan Allah adalah surat Al-Ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, qul, katakanlah. Ya, karena dulu, ya, ada orang kafir, orang musyrik yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, ya, salah satunya adalah Suraqah namanya. Ketika Suraqah mau membunuh Nabi, Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga 3 kali Suraqah berupaya untuk menebas leher Nabi. Ternyata itu gagal, ya, karena ditolong oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Suraqah bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, Tuhanmu itu apa nih? Seperti apa Tuhanmu itu, Muhammad? Ya. Sehingga ini memiliki kehebatan yang sangat luar biasa. Coba gambarkan kepadaku. Terbuat dari apa Tuhanmu? Apakah dari emas, perak? Nah, dijawab, saat itu turunlah malaikat Jibril sambil membawa wahyu, yaitu surat Al-Ikhlas dari awal sampai akhir. Qul wallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dia adalah Allah yang esa. Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama, yang serupa, yang sekelas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini asbabun nuzul daripada surat Al-Ikhlas, yaitu seorang kafir yang bernama Suraqah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai Tuhan, ya, mengenai Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akhirnya Suraqah alhamdulillah, ya, membaca 2 kalimat syahadat alias masuk Islam, dan Suraqah menjadi seorang muslim yang baik, ya, sampai meninggal Suraqah tetap memeluk agama Islam, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu semuanya mati, wahai manusia, wahai orang-orang beriman, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam memeluk agama Islam, ya, kecuali kamu, ya, dalam mengikuti agama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ya, dan menurut para ulama bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya terjemahannya, ya, tapi ada makna yang terkandung. Lalu makna yang terkandungnya itu bagaimana atau ada berapa? Ya, bahkan banyak sekali makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah, ya, sampai ada 41 aqaid, 41 akidah. Yaitu yang wajib 20, wajib menurut hukum akal, bukan menurut hukum syara, ya. Karena wajib itu, hukum itu ada hukum akal, ada hukum syara, ada hukum adat, atau hukum alam. Nah, itu sama, ya, hukum adat dan hukum alam itu sama, atau sunnatullah itu sama. Yang pertama adalah hukum akal. Hukum akal jumlahnya cuma ada 3 sedikit. Yang pertama wajib, dan wajib menurut hukum akal adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada. Itu wajib menurut hukum akal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala berikut sifat-sifatnya. Itu wajib, ya, wajib adanya. Makanya Allah itu hukumnya wajibul wujud, kan? Yang kedua adalah mustahil. Mustahil hukum akal apa? Artinya
Mustahil menurut hukum akal adalah sesuatu yang tidak mungkin ada. Itu mustahil. Contohnya apa? Contohnya serikat bagi Allah, sekutu bagi Allah. Ya, Allah mempunyai kawan, Allah mempunyai teman, Allah mempunyai anak dan istri. Nah ini mustahil namanya. Tidak mungkin terjadi. Yang ketiga jaiz. Jaiz itu apa? Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Nah, jadi Allah menciptakan makhluk atau tidak, nah itu hukumnya jaiz. Cuman tidak menciptakan makhluk itu hukumnya batal, salah ya. Kenapa? Ya karena makhluknya sudah ada sekarang. Di antaranya manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, alam sekitar, baik alam gaib atau alam nyata. Baik makhluk gaib maupun makhluk nyata itu semuanya sudah ada. Semuanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman 3 ya hukum akal ingetin. Wajib, mustahil, jaiz. Kalau hukum syara, nah itu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wajib menurut hukum syara adalah bila dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu hukum syara namanya. Haram menurut hukum syara adalah dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Makruh ya, dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Nah, itu makruh. Mubah itu sama, baik dikerjakan maupun tidak. Nah itu tidak mengandung pahala dan juga tidak mengandung dosa. Nah itu mubah menurut hukum akal. Tuh, sekarang kembali kepada makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Yang wajib ada 20, ya kan? Atau dinamakan dengan sifat 20. Itu yang wajib. Yang mustahilnya 20. Yang jaiz 1 jumlahnya 41, kan? Yang biasa dinazamkan ya oleh anak-anak santri yaitu dengan nazaman wujud kidambako mukhalafatun lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman ayat samian basiran mutakaliman. Itu yang wajib. Sekarang yang mustahil. Ada muhudus pana mumasalatun lil hawadisi itiajuhu ilal mahali ata'adud ajukaroha jahlun maut somam ama bakam azizan karihan jahilan mayitan asoma ama wa abakama. Ini itu mustahil ya bahasa Arabnya kan, bahasa kitanya belum gitu. Ini kita harus tahu tuh kan, wajib tahu ya. Jadi kalau kita sudah paham sifat 20 ya, yang biasa dinamakan sifat 20, yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Nah, berikut dalil-dalilnya, berarti kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memang ini yang pertama kali diwajibkan kepada manusia adalah makrifat billah, mengenal Allah. Sebagaimana kama qala Ibnu Ruslan dalam karyanya Matan Jubad, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Bahasa kitanya apa? Awal wajibin. Yang pertama kali wajib
Lil insani kepada manusia, ma'rifatul ilah adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bistiqoni dengan yakin. Nah, ini yang pertama kali wajib. Nah, ini wajib ain ya namanya. Mengenal Allah itu wajib wajib ain ya. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, firman Allah, illa liya'budun, kecuali supaya mereka menyembah kepadaku, supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, sekarang kita ibadah ya. Ibadah itu adalah menyembah. Nah, kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menyembah siapa? Ya, jadi sebelum kita menyembah, sebelum kita ibadah, maka harus kenal dulu dong siapa yang kita sembah, siapa yang kita ibadahi. Makanya tepat sekali kama qala Ibnu Ruslan, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul illahi bistiqani. Ini tepat sekali ya. Jadi yang pertama kali diwajibkan kepada manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala bistiqani, dengan yakin. Lalu mengenal Allah itu bagaimana caranya? Ya, mengenal Allah itu tidak seperti mengenal antara kita dengan kita. Tidak seperti manusia mengenal manusia lain, si A mengenal si B, tidak. Makhluk mengenal makhluk itu tidak. Tapi mengenal Allah adalah mengenal sifat-sifatnya, ya minimal yang 20 sifat tadi, yang wajib ya, yang mustahil 20, yang jaiz 1, jumlahnya 41. Wajib, mustahil, jaiz. Tuh, ya. Lalu pertanyaannya, apakah memang sifat kesempurnaan Allah itu cuma 20? Jawabannya tidak. Jadi sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas banyaknya, tidak ada yang tahu banyaknya jumlahnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita sudah cukup ya, sebagai orang yang beriman sudah cukup mengenal Allah itu hanya dengan 20 sifat saja. Kenapa? Karena 20 sifat tersebut yang wajib ya, yang mustahil 20, yang jaiz 1, nah itu adalah sifat-sifat yang mendasar ya. Jadi 20 sifat yang wajib bagi hak Allah pada hak Allah, nah itu adalah sifat-sifat yang sangat mendasar. Maka kita sebagai orang yang beriman cukup mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya yang wajib sebanyak 20. Ya, walaupun memang sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas banyaknya, tidak ada yang tahu banyaknya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ya, wujud kidam baqa muhalafatul lil hawadisi. Kalau kita artikan wujud artinya ada, wajib ada, berarti Allah. Mustahil adam, bahasa Arabnya pakai ain, adam. Mustahil tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya adalah alam semesta. Dalilnya adalah makhluk termasuk diri kita, itu adalah dalil. Itu adalah bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak mungkin yang namanya makhluk itu ada sendiri. Tidak mungkin ini langit bumi ada dengan sendirinya, tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Lalu yang menciptakan siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ya. Kita dulunya tidak ada, lalu setelah diciptakan lalu kita ada. Nanti akan tiada lagi, kapan kita tiada wallahu alam, kita nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu kita masing-masing kapan kita mati, nggak ada yang tahu. Ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang jelas kita harus yakin, harus percaya bahwa semuanya, semua kita suatu saat akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas, dha'iqatun, akan merasakan yang namanya mati. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, aina matakunu yudrikumul maut, pasti maut akan menemui kamu. Pasti maut, mati akan mendatangi kamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng yang sangat tangguh, sekalipun kamu berada dalam peti besi yang sangat kuat,
pasti maut kalau sudah datang ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila datang waktu kematian mereka alias manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya, maka tidak akan mundur atau maju sesaat pun. Pasti saat itu mati. Ya cuman waktunya kapan kita nggak tahu ya. Itu dirahasiakan. Ya kan? Entah besok, entah lusa. Tapi kepengennya semuanya itu kepengen panjang umur kan. Iya. Jangankan yang masih muda, yang sudah tua pun pengen panjang umur. Ya Allah, jangan dulu dimatikan saya ya Allah, saya masih betah di dunia ini. Masya Allah ya. Yang padahal dunia ini kan penuh dengan fitnah, ya. Penuh dengan cobaan, gitu kan? Penuh dengan ujian, harus kerja, ya. Masya Allah harus ibadah, itulah dunia. Memang dunia itu harus seperti itu ya. Kita harus cari nafkah, ibadah juga harus wajib, cari nafkah juga wajib. Berarti dunia mah tempat capek ya. Itu dunia. Tapi walaupun memang tempat capek, tempat ujian, tempat cobaan, tetap ya kita sebagai manusia ya merasa betah di dunia ini. Artinya Masya Allah keinginan kita semuanya ingin panjang umur ya. Tapi memang benar, mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan umur yang barokah, dengan umur yang dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini perbanyaklah ya baca kalimat tersebut. Terutama sekali ya sekarang ini ya dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Bahkan tanggal 10 nanti atau tanggal 9 ya. Tanggal 9 nanti setelah sholat subuh sudah disunahkan. Sudah disunahkan setiap selesai sholat membaca takbir. Yaitu mulainya tanggal 9 setelah sholat subuh. Nah berarti kalau lebaran hari Jumat nih ya, lebaran hari Jumat berarti hari Kamis tuh habis sholat subuh nih hari Kamis ya, itu sudah mulai sunnah, sudah mulai disunahkan membaca takbir ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu mulainya yaitu tanggal 9 setelah sholat subuh. Nah terus setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, nah itu sunnah membaca takbir. Atau sholat jenazah sekalipun ya, sholat mayit itu kan, habis sholat mayit, wah ini umpamanya hari Kamis sholat mayit nih, habis dohor ya, habis dohor sholat mayit. Habis sholat mayit baca takbir, sunnah hukumnya. Sampai kapan batasnya? Sampai tanggal 13, sampai habis asar pada tanggal 13 tuh. Itu tetap masih disunahkan baca takbir, namanya takbir muqayyad. Ya. Nah, artinya takbir muqayyad, takbir setiap selesai sholat. Itu namanya takbir muqayyad. Yaitu berapa hari? 4 hari ya. 5 hari ya. 5 hari berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13. 5 hari itu kan. Sunnah setiap selesai sholat membaca takbir akhirnya yaitu selesai sholat asar pada tanggal 13. Ya kalau lebaran hari Jumat berarti Sabtu, Minggu, Senin ya. Berarti hari Senin setelah sholat asar, nah itulah terakhir disunahkannya membaca takbir ya. Dan juga puasa ya. Disunahkan puasa nih ya. Sebaiknya mah itu abdolnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Cuman kalau nggak sempat ya boleh tanggal 8 dan 9 2 hari ya, yaitu Tarwiyah dan Arafah. Tanggal 8-nya adalah hari Tarwiyah, tanggal 9-nya hari Arafah. Itu pahalanya barang siapa yang berpuasa pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah alias hari Tarwiyah,
itu tidak ada yang tahu banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa pada tanggal 8 kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau hari Arafah, maka pahalanya adalah akan diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 2 tahun ya. Satu hari puasa tanggal 9 Dzulhijjah, dosa kita selama 2 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang penting nih mau enggak kita puasa. Dan ingat nih ya, takbir ya, jangan sampai lupa tuh kan, takbir muqayyad 5 hari. Dari tanggal 9 setelah sholat subuh sampai tanggal 13 setelah sholat asar. Itu takbirnya setiap selesai sholat aja ya. Kalau habis sholat takbir, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Habis sholat duha nih takbir dulu ya. Habis tahajud takbir dulu. Habis qobliyah nih, qobliyah ba'diyah ya takbir. Itu sunnah ya, selama 5 hari gitu. Bukan hanya selesai sholat fardu saja, tapi sholat sunnah pun itu disunahkan membaca takbir, termasuk sholat mayit. Kalau ada mayit, kalau ada orang meninggal, maka jangan lupa tuh ya, selesai sholat mayit, sebelum doa, sebelum apa-apa, kita awali dengan takbir dulu. Ya, atau habis sholat Jumat. Nah, kebetulan kan besok lebarannya hari Jumat nih. Ya, udah habis sholat Jumat ya udah takbir dulu lah. 3 kali. Ya, baru baca Fatihah, baru baca doa. Gitu, yang biasa Fatihah langsung doa. Atau biasa yang muntasabiat ya setelah takbir. Muntasabiat itu adalah Fatihah 7, Qul huwallahu ahad sampai selesai 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Itu biasanya di Kulon itu pakai itu. Baru setelah itu berdoa gitu. Kalau Jakarta kebanyakan Fatihah 1 kali langsung doa. Nah, itu pun bagus ya daripada enggak sama sekali kan. Nah, sudah sedikit lagi masuk Isya. Mungkin kajian kita hanya segitu saja ya. Cukup sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, kesimpulannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, yang kedua puasa bagi yang mau, itu kan sampai tanggal 9. Yang ketiga takbirnya 5 hari, itu kan takbir muqayyad. Itu setiap selesai sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan ya sekitar tema atau di luar tema ya silakan ditanyakan. Ya silakan. Kalau kita belajar dari YouTube, itu boleh nggak diamalkan? Itu boleh ya kalau memang tahu ustadznya siapa gitu kan, silahkan diamalkan. Kalau memang tapi afdolnya ditanyakan dulu kepada guru yang di alam nyata gitu kan. Setelah kita dapat ilmu di YouTube, lalu kita tanyakan lagi kan, bahasanya kita ijazahkan lagi. Nah, itu yang lebih bagus ya. Ya karena YouTube kan itu namanya dunia apa sih YouTube itu kan. Ya kita nonton gambar, kita belajar dari gambar gitu maksudnya. Itu bagus ya, bagus untuk menambah ilmu, bagus ya. Tapi lebih bagus lagi itu tadi ya, kalau kita sudah paham, sudah bisa nih dari YouTube, itu harus ditanyakan lagi kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, gitu kan. Ini barangkali ini hukumnya bagaimana, karena di YouTube itu kan banyak sekarang tuh kan. Bahkan termasuk Adi Hidayat juga menyampaikan kalau lebaran hari Jumat nggak usah sholat Jumat, nggak usah sholat Dhuhr. Itu kan pernah itu kan di YouTube itu. Ini kan mazhab lain, bukan mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i tetap walaupun lebaran hari Jumat tetap harus sholat Jumat, harus sholat Dhuhr. Dan itu zaman dulu memang elatnya itu mazhab Hambali ya. Itu yang tidak mewajibkan sholat Jumat dan sholat Dhuhr apabila lebaran jatuh pada hari Jumat. Nah, itu mazhab Hambali. Ya. Kenapa mazhab Hambali itu tidak mewajibkan sholat Jumat dan sholat Dhuhr? Karena menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, sholat berjamaah itu bukan hanya sholat Jumat, bahkan sholat berjamaah yang 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Itu kan? Kalau mazhab Syafi'i ada 2 kaul, ada 2 pendapat. Rope'i, Nawawi, diantaranya menurut Imam Rope'i sunnah muakkad itu berjamaah 5 waktu ya.
Kalau menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Enggak sampai fardu ain. Kalau menurut Imam Ahmad itu fardu ain. Makanya ya kalau sholat Lebaran jatuh pada hari Jumat, nah itu berarti kalau kita untuk pergi ke musola lagi, karena zaman dulu kan masjidnya jauh-jauh kalau ke masjid ya. Kalau ke masjid itu jauh. Bahkan itu mau pergi sholat Jumat, habis sholat subuh langsung berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang masjid papalatak di mana-mana. Dan ya kalau menurut mazhab Syafi'i tetap ya, menurut mazhab Syafi'i tetap itu walaupun Lebaran jatuh pada hari Jumat, tetap sholat Jumatnya wajib ya, tetap wajib sholat Jumat. Itu kesimpulannya ya dalam mazhab Syafi'i. Ada lagi kemarin ya rame di medsos, nah itu daging korban tidak boleh dijual, termasuk kulitnya pun tidak boleh dijual. Nah ini yang tidak boleh menjual siapa? Yang tidak boleh menjual sebagian daripada daging hewan korban termasuk kulitnya dan juga apanya saja tidak boleh dijual, itu adalah si mudohi, orang yang korban. Adapun kalau sudah diberikan, sudah disodakohkan kepada panitia atau kepada mustahik-mustahik yang lainnya, nah ini terserah mustahik. Mau dijual, mau dimakan, mau dikasih lagi, itu terserah. Ini makanya kalau ada di medsos, ya tolong ditanyakan lagi. Ya karena itu takut mazhab yang lain atau takut kurang detail menyampaikannya, nah, seperti itu. Oke silakan. Suka dengerin pengajian nih kayak gitu ya, kuliah subuh terus habis maghrib bisa dapat pahala itu bos? Insya Allah ya. Kalau kita niat, Insya Allah kalau kita niatnya belajar gitu ya, iya kita. Oh itu kalau gugur kewajiban, nah itu menurut para ulama itu tidak menggugurkan kewajiban, ya. Karena yang menggugurkan kewajiban itu adalah harus seperti ini, harus duduk di satu majelis gitu kan, antara guru dengan mustami ya, itu harus duduk di satu majelis, nah itu baru menggugurkan kewajiban. Ya, kalau hanya di medsos, nah itu tidak menggugurkan kewajiban. Kenapa? Ya karena yang pertama tidak majelisnya berbeda, gitu kan? Yang kedua itu memang gambar, gitu kan? Gambar atau walaupun siaran langsung sekalipun, tapi bukan satu majelis, gitu. Itu seperti itu ya. Jadi harus di satu majelis kalau untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau hanya untuk dapat pahala, nah itu insya Allah kalau kita memang niatnya belajar gitu kan, niatnya belajar, itu insya Allah dapat pahala. Tapi pahalanya ya nggak sama seperti duduk di satu majelis seperti itu. Ya. Kebanyakan itu sekarang itu kan web yang kita ikutin itu. Kita di kampung itu. Lagi streaming nih, lagi ada pengajian ada segini macam. Iya. Kalau streaming itu, siapa tuh yang leler itu? Iya, langsung itu kan live streaming itu bahasa kitanya siaran langsung. Ya kita mengikuti, gitu kan? Iya, walaupun memang live streaming bahasa Inggrisnya, bahasa kita yang siaran langsung kita mengikutinya. Nah itu kan syaratnya kurang. Salah satunya ya kurangnya apa? Majelisnya beda, gitu kan? Dia itu dijauh, ya. Jadi alasannya kenapa? Nggak bisa sedetil seperti inilah. Kalau umpamanya mempraktekkan sujud, kalau dalam fikih mah ya, mempraktekkan ruku, kalau yang belum paham ruku itu kan, duduk duduk dalam sholat itu bagaimana kan? Nah itu nggak bisa begitu detil gitu. Kalau walaupun siaran langsung gitu kan. Nah, tuh ya, itu namanya alat ya. Kalau hanya ini kan alat saja ini kan, namanya alat gitu. Jadi memang ada kaidah yang namanya alat itu
Ya, tidak bisa untuk menetapkan hukum. Ya, termasuk menetapkan hukum menggugurkan kewajiban, nah itu tidak. Kenapa? Itu cuman alat kok. Ya, cuman alat. Gitu. Al-alatu la tusbitu hukman. Gitu. Yang namanya alat, nah ini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i termasuk nikah, gitu kan. Nikah online dalam mazhab Syafi'i kan nggak boleh, karena itu alat gitu. Alasannya alat tidak bisa dipakai untuk menetapkan hukum. Gitu. Terutama sekali adalah ijab dan qabul. Yang ijab di sini di Jakarta, yang qabulnya di Arab, nah itu kan. Dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Ya, melalui alat nggak bisa, tapi harus langsung. Harus satu majelis. Ya, tapi wallahu alam mazhab yang lain mungkin ada yang bolehkan ya. Nah, tapi kan kita Indonesia ini pertama kali Islam masuk ke Indonesia bermadzhab Syafi'i, dan sampai sekarang pun mayoritas ya bermadzhab Syafi'i. Walaupun kita boleh mengikuti mazhab yang manapun, yang 4 ya diantaranya ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kan juga ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Artinya nggak boleh dicampur gitu. Harus satu paket. Ya contoh umpamanya sholat ya. Kita sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Wudunya pun harus pakai wudu, dan batalnya pun, batal wudu nih semuanya harus pakai aturan mazhab Syafi'i, gitu kan? Jangan sampai umpamanya sholatnya kita Syafi'i atau wudunya kita pakai Syafi'i ya. Di antaranya batalnya itu kan salah satu membatalkan wudu bersentuh dengan wanita yang bukan mahram, itu kan batal. Memang dalam mazhab Maliki nggak batal itu kan, bersentuhan kulit dengan istri itu nggak batal. Ya dalam mazhab Syafi'i batal. Ya umpamanya kita wudunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Maliki, itu nggak bisa begitu. Ya. Tapi harus satu paket. Bahkan menurut Imam Ibnu Hajar, antara wudu dengan sholat, nah itu satu paket, gitu kan? Ya berarti kalau kita wudunya wudu Syafi'i, batalnya pun harus pakai aturan Syafi'i, sholatnya pun harus pakai sholat aturan Syafi'i. Di antaranya, ya salah satunya adalah wajib membaca Bismillah ketika baca Fatihah. Itu sholat Syafi'i. Karena Bismillah adalah ayat pertama suratul Fatihah. Tapi kalau menurut Imam Malik kan lain. Ayat pertama itu Alhamdulillah. Nah itu Imam Malik. Ya. Umpamanya wudunya pakai Syafi'i, tapi sholatnya baca Fatihahnya Imam Malik. Itu nggak bisa begitu. Ini namanya sembrono kalau begitu. Ya. Bukan satu paket. Di kita kan sudah banyak nih di kita nih yang baca Fatihahnya. Mulainya pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langsung dari itu sudah ada kan? Sudah banyak kan Jakarta nih? Pernah ngamum nggak? Hah? Iya sudah banyak Jakarta. Itu Maliki, mazhab Maliki. Ya kalau semuanya Maliki, dari wudunya Maliki, silakan boleh. Lalu kita kalau ngamum nih, ngamum ke mazhab Maliki, boleh, nggak apa-apa ya. Kita jadi makmum nih. Semuanya imamnya mazhab Maliki beneran dia tulen dia dari satu paket dari wudu sampai sholatnya pakai mazhab Maliki. Kita ngamumnya pakai mazhab Syafi'i nggak apa-apa boleh. Seperti itu ya, itu aturannya seperti itu ya. Tidak boleh dicampur aduk. Pokoknya wudunya Syafi'i, sholatnya Maliki, itu nggak boleh. Ya. Oke silakan. Imamnya makan dari imam subuh. Sebenarnya bukan imam. Maaf ya Pak, tadi saya kaget dulu. Saya dulu nggak apa-apa lah gimana tuh? Itu nggak apa-apa, yang nggak pakai kunut nggak apa-apa itu. Itu mazhab Hambali ya. Bukan ditanya lagi, belum hafal atau gimana nih gitu kan? Belum hafal kali. Dia udah bilang, saya kalau semua pakai putih gitu. Nggak apa-apa boleh. Yaudah nggak apa-apa deh, sekarang sudah pakai. Boleh ya, boleh. Karena kunut itu kan dalam mazhab Syafi'i juga sunnah ya. Jadi baca doa kunut dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Sunnah apa? Artinya walaupun nggak dibaca itu enggak membatalkan sholat. Gitu. Dalam mazhab Syafi'i pun enggak membatalkan sholat. Kalau yang rukun baru, ya umpamanya saya mau ngamun, iya
Ya boleh, tapi saya umpamanya nggak baca bismillah. Tapi saya umpamanya nggak baca Fatihah. Nggak baca bismillah ya. Dari alhamdulillah itu kan. Iya, itu kalau kita jadi makmum boleh. Ya, kita jadi makmum. Ya, cuman kan itu kalau ya nggak apa-apa boleh. Ya, yang penting kita jangan mengetikadkan bahwa imam batal itu jangan. Gitu kan kalau kita makmum, kalau si makmum mengetikadkan imamnya batal, si makmum ikut batal gitu. Ya, udah yakin kan kalau dia dari bacaan alhamdulillah bahwa ini berarti madzhab Maliki gitu kan. Seperti itu aja udah. Cukup. Kalau misalkan pernah kan dari riwayat waktu Imam Syafi'i sholat tempat kampungnya gitu kan ada sejarah itu. Itu Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad, iya. Itu kan guru dan murid sebenarnya itu. Imam Malik, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, itu nyambung gitu kan. Imam Malik, nah sama itu madzhab yang itu sambung menyambung, tapi berhubung otaknya memang sangat berlian gitu kan. Otaknya sangat luar biasa sehingga beristihad masing-masing gitu kan. Nah, pernah terjadi ya Imam Hambali, ya Imam Ahmad bin Hambal ziarah ke tempat Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i sudah wafat gitu kan. Ternyata Imam Ahmad kan namanya ulama, disuruh jadi imam gitu kan. Walaupun bukan orang pribumi. Ya, beliaulah yang jadi imam Ahmad dalam sholat subuh. Nah, Imam Ahmad kan nggak pakai kunut tuh kan, menganjurkan tidak pakai kunut. Hanya kunut najilah doang. Nah, ternyata pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal pakai kunut. Ya. Ini kan jamaah aneh. Kok ini beliau tidak menganjurkan kunut, kok ini pakai kunut sih? Dalam hatinya doang mungkin ya. Terus selesai. Nah, setelah selesai mungkin ya zikir, selesai ditanya, "Wahai imam, imam kan tidak menganjurkan kunut, kok ini pakai kunut?" Imam Ahmad menjawab, "Menghargai, menghormati almarhum Imam Syafi'i." Seperti itu. Yang misalkan katakanlah kita main ke kampung orang kalau ini kan biasanya situ kita misalnya pakai kunut, di situ enggak, terus kita gimana tuh? Kita jadi imam. Udah jangan kunut gitu. Kalau kita mencontoh Imam Ahmad jangan kunut gitu ya. Iya, menghargai orang situ. Iya, itulah. Nggak apa-apa. Nah, itulah yang harus kita contoh gitu kan. Ulama-ulama dahulu itu seperti itu. Walaupun berbeda pendapat ya, tapi tidak jadi permusuhan. Enggak kayak sekarang. Kalau sekarang perbedaan pendapat, nah itu bisa menimbulkan permusuhan. Nah, itu jeleknya orang sekarang. Tidak saling menghargai, gitu kan? Bahkan semuanya merasa paling benar. Gitu. Iya, semuanya merasa paling hebat, paling benar, sehingga terjadilah percekcokan dan permusuhan. Kalau ulama-ulama dulu ya tetap walaupun beda pendapat tetap saling menghormati, saling menghargai. Karena semuanya juga baik itu Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hanbal semuanya ada dasarnya, semuanya ada dalilnya. Zaman sekarang ya nggak tahu dalil, nggak tahu dasar ya. Perbedaan antara orang awam dan jadi musuh. Nah, ini yang penyakit. Iya, ya. Jadi memang wajar ya, wajar. Kalau kata orang ulama yang kekeh gitu kan, kekeh harus begitu itu. Karena ilmunya hanya sampai di situ. Nah, itu wajar ya. Jadi tidak bisa disalahkan. Kenapa? Ya karena memang dia ilmunya hanya pengetahuannya hanya sampai di situ saja. Itu wajar lah. Jadi makanya semakin ilmu itu semakin luas, semakin enak, gitu kan? Ya semakin legowo, semakin jembar dada, gitu. Itulah makanya Rasul menganjurkan minal mahdi ilal lahdi. Ya, udah cukup ya. Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.